Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Keluarga Belajar. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, insya Allah dalam kondisi yang sejuk karena beberapa hari ini terus diguyur hujan. Nah, sudah bersama saya Ayah. Insya Allah kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang kondisi yang terjadi saat ini. Kita sapa Ayah dulu ya. Assalamualaikum ya, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Semangat selalu ya. Insyaallah. Walaupun terus diguyur hujan. Iya, hujan nggak apa-apa, tambah sejuk. Iya, tambah sejuk. Nah, saya mau tanya-tanya ini tentang kondisi yang sekarang terjadi ya. Iya. Pasti ini tanya terus gitu kerjanya. Karena podcastnya emang sengaja kita membahas yang update. Insyaallah. Jadi saat ini di dunia kan banyak mengalami kesulitan di mana-mana. Resesi, ekonomi, krisis, bahkan bencana alam, bencana sosial yang terjadi di mana-mana. Itu kenapa bisa terjadi? Padahal kita tahu, bahkan kita pun setiap hari berdoa. Bahkan di negeri kita ini bisa jadi setiap hari orang berdoa. Tapi kenapa masih terjadi kesulitan demi kesulitan yang kita alami? Kira-kira seperti apa itu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruhnya masyarakat dunia dan seluruh pemirsa di channel kita yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita senantiasa mengharapkan syafaatnya. Ya. Pertanyaan yang bagus sampai detik hari ini juga, kenapa masih terjadi bencana di mana-mana, ya? Kemudian terjadi yang namanya resesi dan sebagainya. Padahal banyak orang yang berdoa. Apakah Allah tidak mengijabah doanya? Tidak ada yang tidak diijabah oleh Allah doanya. Karena kata Allah, ujibu da'wah idza da'ani astajib lah. Jadi ketika kita berdoa pada Allah akan diijabah. Hanya ada waktu yang ditunda oleh Allah. Ya, ada yang disegerakan juga oleh Allah ijabah. Yang perlu kita evaluasi pertama adalah apakah ada istidraj, yaitu sebuah keadaan di mana diulur oleh Allah kesenangan demi kesenangan, ya kan? Dibiarkan orang itu hidup sewenang-wenang, menggunakan kekuasaan, menggunakan harta, menggunakan posisi dan lain sebagainya, dibiarkan oleh Allah. Kalau itu sampai terjadi istidraj begitu, maka suatu waktu nanti ketika ditarik oleh Allah itu sangat menyakitkan sekali. Ya. Kenapa? Kok sangat menyakitkan? Karena yang tadinya biasa enak-enakan, ya, tiba-tiba sulit luar biasa, ya. Tidak siap. Kenapa? Karena biasa mungkin tinggal di rumah super mewah, ya, seperti mungkin di Amerika sana, ya, mungkin di Dubai sana, mungkin juga di mana gitu. Biasa hidup mewah. Dia tidak peduli dengan di mana, di Afrika, mungkin di Asia mana, Asia Tenggara dan sebagainya. Masih banyak orang yang susah. Dia tidak peduli. Ya, bisa jadi itu istidraj. Jadi kenapa masih diulur? Ya, karena Allah masih berikan istidraj. Gitu. Dikasih diulur aja, dia diumbar. Ya, diumbar. Mengerikan kalau seperti itu. Nah, nanti ketika ditarik oleh Allah, set gitu. Dengan seketika terkaget-kaget semua manusia. Jadi kenapa masih terjadi? Apakah ini tidak diijabah doanya? Bukan tidak diijabah, belum. Ada masanya. Karena Allah tuh lebih tahu, ya. Wa antum la ta'lamun. Kamu nggak ngerti. Allah lebih tahu, ya.
Jadi Allah tahu kapan diulur, kapan dihukum, kapan diberikan azab, kemurkaan. Tunggu waktu saja. Jadi kalau sekarang ini masih, ini mah belum terjadi yang paling besar, belum. Teguran Allah ini masih kasih peringatan. Ya kecil-kecilan lah, warning. Tapi kecil-kecilan aja udah kayak gini tuh, ya. Tapi juga banyak yang nggak sadar juga. Itu dia, karena kata Allah hatinya sudah mati, ya. Hatinya sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah dikunci mati oleh Allah. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawat wa lahum adzabun alim. Kalau orang sudah ditutup hatinya, nggak peka lagi, nggak sensitif lagi, telinganya mendengar tapi nggak peduli, matanya menyaksikan kedoliman, kemaksiatan, kesulitan, tetap aja dia cuek, nggak peduli, maka kata Allah, tunggu saja, azab Allah yang besar akan datang. Jadi kalau gitu, pertama pertanyaan Mas ini, kenapa kok masih terjadi begini dan begitu segala macam? Padahal sudah berdoa. Ya. Pertama juga mengevaluasi jika semua orang-orang yang beriman, jika berdoa tentunya harus ada tata cara atau adab, ya. Mungkin adabnya dalam berdoa bukan hanya adab dalam arti begini, kemudian kita suci dulu, bersuci, tapi betul-betul antara ucapan dalam doa dengan perbuatan, actionnya sehari-hari. Kalau bagi pelaku kegiatan sehari-hari, gerakan apa, tangan, mata, kepala, kaki, semuanya harus benar. Bagi pemangku kekuasaan, keputusannya itu harus betul-betul mengikuti kehendak Allah. Gitu. Jadi itu pengaruh nanti dengan doa, terkabulnya doa atau tidak. Ya iya, sekarang kita ngomongin Allah, perbaiki diri saya, perbaiki kehidupan saya, tapi yang dimakan daging haram. Bohong namanya, doanya ngarang itu namanya. Ya Allah, perbaiki anak cucu saya supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Bapaknya nggak sholat, ibunya nggak baca Quran, keluarganya berantakan, didimin aja. Cuman doa toh. Doa itu harus, tetapi harus ditindaklanjuti dengan sikap dan perbuatan, tindakan. Sama kalau negeri ini, bangsa ini, dunia ini pengen baik, itu bukan cuma doa, ya Allah ampuni kami semua. Iya bagus, emang harus begitu. Tapi tindakan mohon ampunnya yaitu dosa-dosa dibuang. Jadi perbuatannya itu yang harus mengimbangi. Ada prostitusi berantas habis, ada narkoba berantas habis, gitu. Ada pungli berantas habis. Mau di pemerintahin, mau di mana, baru bencana itu dicabut oleh Allah. Ini enggak, cuma berdoa, maksiat didiemin. Kan Nabi bilang, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi. Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau kamu punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaan kamu. Tidak punya kekuasaan, dengan ucapanmu. Gak punya juga, minimal hatimu menentang kemaksiatan dan kedoliman itu. Jadi bukan hanya berucap, iya, tapi actionnya ya? Bukan hanya berdoa begini. Ya, ada peristiwa dulu zaman Rasul. Dia berdoa terus sampai ya Rob, ya Rob, ya Rob, rubah kami, mudahkan rezeki kami. Kata Nabi, kamu kalau berdoa, ya, selain nyebut Allah, memohon pada Allah, kalau kamu mau diijabah doanya, bajumu diperbaiki, rambutmu disisir dulu yang rapi. Berdoalah dengan etika yang baik, ucapanmu yang baik-baik, perbuatan tindakanmu yang baik. Bukan cuma ya Rob, tapi kamu makan daging babi. Sama ya aja. Rob, tapi kamu melakukan tindakan maksiat. Tapi kamu punya kekuasaan membiarkan tuh prostitusi dilokalisasikan dengan dalih macam-macam. Narkoba dibiarkan, perjudian di mana-mana, ada maksiat didiamkan saja. Terus berdoa,
Gimana coba? Ya. Jadi Kita menghadap manusia aja harus penampilannya yang terbaik, apalagi Iya. menghadap pada Allah. bukan cuman itu Mas, bukan hanya kita penampilan, tetapi yang dimaksud adalah kan kamu bisa ngerubah dengan tanganmu, rubah dong. Gitu. Jangan kamu diamkan saja. Udah tahu nih nggak bener nih, kamu punya kekuasaan, kamu dengan kekuasaanmu gitu. Ini enggak mau ngomong kepada Allah, kata Allah, rubah dengan kamu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu nggak mau merubahnya. Bisa jadi kalau dia merubah banyak yang gak suka itu ya. Ya, memang konsekuensi merubah keburukan jadi baik itu pasti diuji dengan banyak yang tidak suka. Itu konsekuensi. Itu sejak zaman Nabi dulu sampai sekarang itu semua begitu. Kenapa? Karena memang ridho terhadap sesuatu harus ridho juga kepada konsekuensi sesuatu yang kita lakukan itu. Jadi kita harus terima, ya. Kenapa? Kita diam juga bakalan mati, kita bergerak juga mati. Ya lebih baik bergerak daripada diam mati, nggak ada manfaatnya. Lebih baik bergerak. Berjuang juga mati, nggak berjuang juga mati. Lebih baik berjuang. Ini kayak gini, ya. Pemirsa semuanya, perjuangan kita dengan hati minimal. Karena tidak berkuasa kita, ya. Kita ingin memperbaiki semua yang kita mampu. Ya berbagi, berilmu, bercerita pada semua. Ya, saudara-saudara saya di mana saja, sesama hamba Allah di seluruh muka bumi, mari setiap melihat kemaksiatan rubah. Gak bisa dengan kekuasaan karena belum berkuasa, ya minimal dengan lisan, dengan nyontohin, jangan berbuat yang salah gitu loh, gitu contohin. Kemudian ya karena bisa aja begitu. Kalau Mas ini udah jadi penguasa gitu, penguasa apaan Mas? Gitu ya pemirsa ya, berdoalah mudah-mudahan Mas ini jadi penguasa nih, minimal menguasai rumah tangga. Tadi masih belajar terus. Iya, jadi memulai memperbaiki dari diri, keluarga itu dikuasai itu dengan baik, ditata. Kemudian sampai nanti kalau Allah izinkan, ya kita nggak tahu mau dijadiin apa oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kita yang penting berbuat ya. Terus sebenarnya itu sekarang yang terjadi itu krisis apa sih? Krisis yang sekarang terjadi adalah krisis multidimensi. Gimana ya maksudnya? Seluruh dimensi krisis diawali dari krisis keimanan. Itu sumber utamanya, ya. Jadi krisis ekonomi itu hanya dampak, ya. Krisis budaya itu dampak. Yang paling prinsip adalah prinsip, yaitu krisis keimanan. Ini tidak mengimani Allah, ya, tidak mengimani Allah secara baik, sehingga wajar kalau dampaknya ekonomi susah, peradaban kebudayaan susah di sana sini. Kenapa? Ya karena keimanannya yang rendah. Ya. Jadi yang harus dibenahi bukan yang lain-lain. Imannya dibenahi. Ayah itu sering lihat ya di televisi, di media-media sosial, orang berbicara tentang gunakan, kalau ayah ini iya, tapi nomor satu benahi dulu ini, hatimu benahi dulu, ini ngikut. Tapi kalau ininya dulu sombong, tapi hatimu gunakan. Karena Nabi saja mengajarkan, ya, dalam seonggok tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Jika segumpal daging itu rusak seluruh hidup dan perilakunya.
Apa itu? Kolbu. Hati. Iya, bukan otak. Jadi kalau orang hari ini gunakan otak, kalau ayah bersihkan jiwamu dulu, nanti ini ikut bersih. Berarti ibaratnya hati itu yang mengendalikan. Sumber kok. Contoh Mas Denny mau makan, mau ngapain aja sesuatu, datangnya dari mana? Dari hati. Ini memproses gimana ya memenuhi keinginan hati ini. Jadi ininya dulu dibenahi, bukan ininya. Tuh. Ya. Itu yang sulit sekarang. Ya. Nyari yang Karena nggak mau ngikuti Allah dan Rasul. Kalau ngikutin Allah Rasul, benahi itu hati-hati yang mungkin hatinya busuk, suka iri, ya, iya. suka cemburu, suka ya tamak. Ini kan di sini semua itu adanya, ya kan? Dendam, kesumat. Yang suka dendam, perbaiki diri ya, kuru-kuru barangkali. Nggak boleh dendam, ya. Yang suka iri, jangan pada iri. Orang maju doain, iri. Makanya hatimu busuk, bukannya makin baik, ya. Jadi bukan ininya, Mas. Ini tuh orang tuh profesor, doktor, tinggi tuh. Tapi ketika ininya kotor, bersih, kotor, ada dengki, ada macam-macam, ada busuk dan sebagainya. Mau hebatnya kayak apa? Jatuh, nggak akan jadi mulia, malah hina, menjijikkan malah kesan. Orang banyak yang nggak suka. Gitu. Tapi walaupun ininya pas-pasan Mas, pas-pasan gitu ya. Pas lagi mikir ini ketemu, pas lagi mikir ini ketemu, pas pokoknya. Tapi ini bersih, insya Allah baik. Jadi bermanfaat untuk yang lain. Iya. Tidak yang merusak tadi. Iya. Karena apa-apa dirasa dulu. Oh iya, ini kayaknya dampaknya nggak bagus. Gitu. Karena dia sendiri tahu, ukurnya dia juga. Kan kata Nabi, tanyalah dengan hatimu. Hatimu ditanya. Kalau kamu merasakan kekacauan, ketidaknyamanan, tanya hatimu. Kalau kamu aja nggak nyaman, orang lain pun nggak nyaman. Makanya jangan suka untuk orang lain kamu bikin susah. Kamu pengennya senang-senang sendiri. Ya itu, apalagi dia seorang yang punya kekuasaan. Allah bilang, alam taro ilal ladina baddalu ni'matullah kufran wa ahlu qaumahum darul bawar. Kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran demi kekufuran, maka dia akan menggiring kaumnya ke dalam kebinasaan. Berarti ini ayat untuk siapa nih? Penguasa. Karena ada kaum di sini. Maka siapa yang punya kekuasaan menukar dengan kekufuran, dia akan menjerumuskan kaumnya, masyarakat. Jadi bukan hanya dirinya, bukan hanya diri dan keluarganya, tapi siapapun yang ada di bawah kekuasaan. Karena dia kan ibaratnya ya nakoda, masinis, supir, pilot, supir. Dia ugal-ugalan nih penumpang semuanya mati. Ya kan kru ya? Iya. Coba kamu bawa mobil nih, kru nih, supir gitu, ugal-ugalan, penumpangnya banyak. Pas mobilnya celaka, penumpangnya ikut celaka. Ya, kalau jadi supir hati-hati. Terus ya, langkah dan sikap apa yang harus kita lakukan? Ya, ayah kemarin sudah bincang-bincang di pertemuan lalu. Iya. Salah satunya, bukan salah satunya, pertama taubat. Taubat yang pertama. Iya, taubat. Kalau dalam ilmu agama itu ada namanya toharoh, bersuci. Bersuci dulu. Iya, karena udah najis. Perilaku kita ini udah kotor banyak kan. Ya, harus toharoh, harus bersuci. Toharoh itu ada yang dengan air, kalau nggak ada dengan debu, tayamum. Artinya maknanya adalah bersuci, taubat. Bersihkan diri kita. Pikiran dibersihkan, hati dibersihkan, ucapan dibersihkan, perilaku dibersihkan, keputusan demi keputusan dibersihkan, yang baik-baik semuanya harus. Baru itu. Kemudian di ayat lain dikatakan tubu ilallah taubatan nasuha.
Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan yang sesungguhnya. Kemudian wa aslihu, perbaiki dengan mengislah, perbaiki pikiranmu, perbaiki hatimu, perbaiki ucapanmu, perbaiki keputusan-keputusan yang kamu buat. Kalau kamu kepala rumah tangga, keputusan di rumah tanggamu harus kamu pikirkan dulu yang matang dengan hati yang baik. Kalau kamu lebih tinggi dari kepala rumah tangga di dalam sebuah instansi apapun, pikirkan dulu dengan hati nurani yang baik, yang bersih, yang suci. Makanya katanya ada syair gitu, ya. Apa, bersihkan hati gimana, pernah dengar? Syairnya gimana maksudnya? Tombak itu bukan? Bukan. Jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu bagus itu. Kan memang dari sini dulu. Kalau kita udah biasa menodai hati, otak jadi rusak juga nanti. Pinter tapi ngakalin orang, pinter tapi menindas orang. Buat dirinya sendiri. Iya. Gitu. Kenapa? Karena hatinya nggak bersih. Jadi kepintarannya sia-sia. Ya? Iya. Gitu. Jadi langkahnya adalah taubat dan memperbaiki semua keputusan, baik ucapan, pikiran, hati, semuanya deh. Gitu. Karena tidak ada yang lain lagi ya yang harus kita Sekarang bukan dampaknya tadi. Sekarang ada sebuah perjalanan pengalaman yang sudah kita saksikan di kehidupan dunia ini. Ada sebuah negeri yang merasa cerdas. Ada bencana alam, diakalin gimana supaya nggak kena bencana. Contohnya gempa, ya, kena gempa. Mikir gimana supaya gempanya bisa disiasati. Bukannya tobatnya dulu. Harusnya nih, tobat dulu ya Allah. Barangkali kami banyak dosa ya Allah, sehingga Engkau datangkan azab kepada kami berupa gempa. Ampuni dosa kami. Apakah karena kami musyrik tidak menyembah-Mu ya Allah? Barangkali kami malah menyembah makhluk-makhluk, menyembah matahari kah? Menyembah apa? Ampuni kami. Gitu, perbaiki dulu dirinya, berdoa. Baru habis itu mikir, kalau terjadi gempa kita begini. Ini enggak, karena merasa hebat, langsung ngakalin supaya enggak terjadi gempa. Bikinlah bangunan anti gempa. Bermain-main. Emang dikira Allah nggak mampu merobohkan yang lebih dahsyat dari bangunan anti gempa? Kecil bagi Allah. Jadi kesalahan fatalnya itu di situ, karena ini mas, bukannya ini dulu. Maka ayah sarankan kepada siapapun, kepada kita wabil khusus, setiap terjadi musibah bencana, jangan ininya gitu, ini dulu, bersihkan dulu ya Allah. Hati saya masih busuk, pikiran saya jadi rusak. Gitu. Saya masih punya kedengkian, masih punya iri, sirik, sombong, takabur. Itu yang dibenahi. Serakah, rakus, dan tamak. Nanti ini akan memproses keinginan hati yang bersih tadi. Dibalik, ininya ditutup, ini makanya Allah tutup. Khotamallahu ala qulubihim, dikunci sekali sama Allah. Cerdasnya nggak dikunci, ini nggak dikunci mas, coba sakit terus. Tapi ininya dikunci. Ya saya ingat beberapa tahun lalu mungkin kita sering dapat berita yang cukup viral. Orang mengakali terjadinya kiamat, dia bikin bengkel di bawah tanah, menyiapkan peralatan yang canggih. Karena dia menggunakan ini mas, iya. Tidak menggunakan ini. Dikira Allah bodoh banget gitu. Kelihatannya sih hebat, pintar, tapi menurut ayah bodohnya super bodoh. Emangnya kiamat itu di atas permukaan bumi. Kita ngumpet di bawah. Jadi kalau di bawah bumi itu aman gitu. Ya Allah, itu pintar apa bodoh? Menurut ayah orang jahiliyah. Itu yang disebut jahiliyah. Ya, iya. Bukan ininya yang bodoh. Jiwanya yang bodoh. Maka pada seluruhnya, saudara-saudaraku di mana saja, jangan akal-akali bencana yang Allah berikan, tapi renungkan dan evaluasi. Kemudian muhasabah, taubat.
Jadi satu-satunya cara tobat, perbaiki perbaiki diri, perbaiki langkah, perbaiki sikap, tindakan, ucapan, seluruh. Kita ini dari kotoran semua, kita ini sampah. Emang kita dulunya orang bersih. Lihat bapak-bapak kita, buyut kita, barangkali dulunya dia nggak pernah sholat, baca Quran juga enggak, ngaji juga nggak ngerti, ya. Mungkin juga Allah nggak kenal zaman dulunya lagi barangkali, karena mungkin bapak kita ini nggak pernah diperkenalkan oleh leluhur, kita nggak tahu. Ya, paling tahu mbah kita paling tinggi itu, udah habis ke situ kita nggak tahu lah. Maka kita ini dulunya udah dari kalangan yang nggak jelas lah mungkin. Tapi kan Allah kan memberikan kesempatan. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, artinya siapapun orang yang bertobat diampuni, dikasih kesempatan sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Jadi siapapun, termasuk yang bicara, kita ini dulunya orang dosa semua. Ya. Tapi ingat, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, dulu juga orang yang jahat, ya. Tapi ketika dia sudah bertaubat dan dia mengikuti apa yang diajak oleh Allah melalui Rasulullah, dan dia tinggalkan seluruh perbuatan, diampuni dosanya, bahkan dimuliakan di ganjarannya di dunia, dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Sufyan setelah mengikuti, sama dulunya juga orang benci. Jadi bukan berarti asal ditakdirkan jadi orang kafir. Nggak ada begitu. Nggak ada, tobat. Saya ditakdirkan jadi orang dolim. Yang mendolim itu dirimu sendiri, bukan Allah. Allah itu menciptakan manusia sebaik-baiknya. Ya. Jadi janganlah kita ini jadi orang yang bodoh lah. Bodoh bukan otaknya bodoh, kalau pinter wah ya udah hebat tuh orang-orang, bisa bikin gedung tinggi, pesawat gitu, wah bikin virus, saya bisa sekarang ya melalui nanoteknologi, wah canggih kan, tapi hatinya yang busuk. Teknologi canggih tapi hatinya busuk, akhirnya merusak gitu ya Mas ya. Jadi tidak ada yang lain kecuali kita tobat ya, perbaiki diri kita. Insya Allah. Tadi yang pertanyaan saya di awal itu, kesulitan demi kesulitan, termasuk doa kita insya Allah. Sekarang gini, sederhana gini. Mas ini punya rumah. Iya. Ya. Ada tamu datang nggak sopan. Ya. Mas ini murka bisa nggak? Bisa. Nah, datang tuh tamu udah numpang, udah apa, terus bikin ulah. Kira-kira kamu marah boleh nggak? Boleh. Ya. Musir boleh nggak? Nah, tapi kalau dia minta maaf si tamunya, terus memperbaiki, membersihkan rumah lagi, kira-kira kamu senang nggak? Allah yang punya alam ini diacak-acak, pada nggak sujud padanya, terus bikin ulah, bikin maksiat sana sini. Gimana caranya supaya Allah nggak murka? Ya pada minta maaf sama Allah. Gitu, maafkan kami ya Allah. Kita maaf semua di sedunia ini. Namanya taubatan massal. Nanti sang pemilik alam semesta ini, oh ya sudah, kamu pada taubat, ya sudah aku maafkan. Karena Allah tuh Maha Pengampun. Walaupun udah dirusak tuh alamnya tuh, ya sudah aku ampun. Dicabut insya Allah musibah, bencana, krisis dan sebagainya. Ini pada nggak mau taubat sih, malah songong. Merasa hebat, terus ngakal-ngakalin, diakal-akalin terus aja, mengandalkan ini, sombong. Ya, pasti jatuh. Ingat Firaun ketika dia ngakal-ngakalin, katanya Tuhan tuh tinggi. Haman, tolong bikinkan bangunan yang paling tinggi, aku ingin lihat Tuhan yang Musa. Kan orang bodoh dia, padahal dia raja, tapi bodoh. Jahil. Kira bisa dia kalahkan. Yang berikutnya kisahnya Namrud, betapa sombongnya Ibrahim ditantang oleh Namrud. Wahai Ibrahim, ya,
panggil pasukanmu, hadapi pasukanku, kata Namrud, sang raja yang dolim lalu itu, ya kan? Iya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, betapa dolimnya dia ya Allah, menantangmu ya Allah, hamba berserah diri hanya padamu ya Allah. Gitu. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dajjara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Itu doanya Nabi Nuh juga, doa Nabi, doa Nabi. Ya Allah, mereka sudah menantang, maka engkau yang punya hak untuk menghabisi atau bagaimana. Maka untuk Nabi, ya untuk Namrud hanya dikirimi nyamuk, bala tentara yang pakai senjata yang hebat, dikirimi nyamuk masuk ke dalam kepalanya itu. Akhirnya dia pusing, dia benturkan, dipukul-pukulkan kepalanya, akhirnya mati dia. Hanya seekor nyamuk. Jadi bagi Allah tidak ada yang nggak perlu mengeluarkan, nggak yang perlu besar, pakai yang gitu. besar-besar untuk jatuhkan kesombongan si Namrud gitu. Ya, Jadi dari yang tadinya dianggap mulia jadi terhina. aspala safili, kembali ke aspal. Fir'aun ditenggelamkan oleh air, nggak usah hebat-hebat. Raja jatuhnya, matinya di air. Jadi tidak Namrud hanya nyamuk. nggak perlu yang besar-besar. Nah, nanti makanya nih siapapun ya, Iya. siapapun, kru juga nih, kita semua, siapapun di mana saja, jangan sombong, jatuh. Mau paling hebat apapun, jatuh. Percaya, obat saja, insya Allah. Gitu Mas. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak ini ya pemahamannya tentang doa tadi ya. Jadi doa itu bukan hanya lewat ucapan, Ya. jadi perbuatan yang harus kita utamakan terbaiknya. Tapi bukan berarti hanya perbaikan tanpa doa, nggak bisa. Semuanya harus datang dari hati. Karena iman itu definisinya 3. Bil qalbi, bil lisan, bil arkan, perbuatan. Wa amalun bil arkan. Al imanu tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi di hati juga, diucapkan juga dalam doa dan perbuatannya. Jangan sampai gini, pokoknya yang penting perbuatan, sholat enggak, doa enggak, ya nggak boleh juga. Salah juga itu. Atau doa terus tapi nggak ngapa-ngapain, iya nggak bisa juga. Harus hati, ucapan dan perbuatannya tidak sejalan. sama semuanya. Insya Allah sempurna itu. Kita saling mendoakan ya. Insya Allah. Juga kami minta doanya supaya diberikan kekuatan, terlebih di kondisi yang tidak mudah seperti saat ini, kita sama-sama memperkuat. Orang beriman asal dia sabar. Orang krisis dia nggak akan krisis. Kenapa? Ibaratnya dia naik di atas kapal laut, walaupun angin, gelombang segala macam, dia tetap di atas kapal. Selalu di atas. Iya. Mau orang pada krisis, kita santai-santai aja. Bukan berarti santai-santai kita diem, bukan. Insya Allah nggak akan merasakan terlalu. Kenapa? Seandainya susah, bang kita udah biasa susah juga, ngapain juga bingung. Yang merasa susah tuh yang biasa hidup mewah. Kita sudah biasa ya. Iya. Siap. Breakfast di Eropa, lunchnya di Arab atau di mana gitu, makan siangnya di mana. Besoknya dia bingung pas lagi krisis. Kita biasa makan yang biasa-biasa saja, nggak ada merasa krisis, santai-santai, nggak ada makanan puasa, susah, hidup santai aja. Kasih sehat oleh Allah, alhamdulillah. Kasih air putih, syukur. Bersyukur terus. Gitu. Nikmati aja hidup ini. Oh sayang, gimana. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau mau hidup bahagia, jangan duit dan duit, catat itu. Gitu Kita di Mas. sini bisa jadi udah nggak tahu ini berita yang terbaru. Yang penting kita itu tadi ya, harus selalu sabar ya. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ayah atas ilmunya dan sharing-sharing kita. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang jauh lebih menarik ya. Allah.
Ya, kawan-kawan, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bahwa tidak ada yang lain kecuali kita memperbaiki tobat dan memperbaiki diri. Insya Allah kesulitan apapun dicabut oleh Allah. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.